Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu 28 Januari 2024, Minggu biasa keempat pada tahun B ini. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah mereka ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah memanggil murid-muridnya, Yesus mengajak mereka masuk ke rumah ibadah. Dan di sana dia mengajar, dan pengajarannya itu penuh dengan kuasa. Kita tidak tahu isi pengajaran Yesus apa. Tetapi penginjil Markus menjelaskan bahwa dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi tindakan mengajar itu bukan sesuatu yang baru dari Yesus. Itu sudah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tapi ketika Yesus masuk ke rumah ibadah dan mengajar, penginjil Markus membuat catatan. Dia mengajar penuh dengan kewibawaan, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu adalah guru yang mengajarkan hukum-hukum yang tertulis di dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Lama. Otoritas ahli Taurat diterima oleh masyarakat berdasarkan tradisi, berdasarkan sejarah. Maka bila penginjil Markus menjelaskan bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, saudari-saudara, maka kita dapat menyimpulkan atau sekurang-kurangnya berasumsi bahwa Yesus mengajar dan menunjukkan otoritas ilahinya, otoritas rohaninya yang berasal dari Allah. Yesus membuat firman, dia membuat sabda menjadi tetap hidup dan menimbulkan kegaguman bagi orang-orang yang mendengarkan. Sehingga mereka bertanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Sebab guru ini mengajar dengan penuh kuasa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara roh jahat tidak bisa diam-diam saja melihat kehadiran Yesus. Sebab di mana Yesus hadir, itu menjadi ancaman bagi mereka. Roh jahat tahu betul siapa Yesus. Kita dengar dalam Injil bahkan mereka mengatakan, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ini menarik saudara-saudari, setan saja tahu siapa Yesus. Bagaimana dengan kita?
orang yang beriman kepada Yesus. Sungguhkah kita mengenal Dia? Kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi roh jahat. Di sini jelas sekali saudara-saudari bahwa di mana Yesus hadir, itu akan menjadi siksaan untuk roh jahat. Namun pengenalan roh jahat terhadap otoritas Yesus itu bukan sebuah pengakuan iman. Sekali lagi, pengenalan roh jahat kepada Yesus bukan sebuah pengakuan iman. Itu lebih merupakan suatu ungkapan yang didorong oleh rasa takut yang besar. Takut dibinasakan bila Yesus mengusir mereka keluar dari tempat itu, keluar dari diri orang yang kerasukan itu. Dan benar saja saudara-saudari, Yesus mengusir roh jahat agar keluar dari tubuh orang yang dirasuki. Diam, keluarlah daripadanya. Dan mereka taat kepadanya. Meski enggan, meski tentu tidak rela, tetapi roh jahat tidak berkuasa sedikit pun untuk mengelak perintah Yesus. Dia tidak punya kuasa. Dia tidak punya kemampuan untuk menolak perintah Yesus. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Tindakan Yesus memunculkan rasa kagum dalam diri banyak orang yang mendengarkan dia di rumah ibadah. Namun sayangnya saudara-saudari, mereka hanya berhenti pada rasa kagum. Mereka hanya berhenti pada rasa terpesona, tapi tidak berlanjut kepada keputusan untuk percaya, mengimani, dan mengikuti dia. Kagum, tetapi tidak membuat mereka tergerak mengikuti Yesus. Tragis sekali memperhatikan orang-orang dalam rumah ibadah di Kapernaum pada masa itu. Firman telah mereka dengar, mujizat-mujizat yang luar biasa, Yesus mengusir setan dan sebagainya. Sudah mereka saksikan, sudah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi semua itu tidak mengubah hati mereka untuk mengikuti Yesus. Tidak menggerakkan mereka untuk menjadi percaya kepadanya. Persis saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dengan apa yang kerap kali kita temukan dalam pengalaman kita sebagai umat Allah. Kita temukan dalam pengalaman hidup sebagai orang-orang yang merupakan anggota gereja Tuhan. Yesus begitu dikagumi, Yesus begitu dipuja, dipuji, bahkan lagu-lagu untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan luar biasa semarak. Namun menjadi tidak bermakna, menjadi kehilangan makna kalau tidak sampai kepada keterlibatan kita untuk mewujudkan iman itu di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Orang beriman adalah mereka yang hadir di dalam perbuatan nyata untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Saudari-saudara, firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang yang kagum kepada Tuhan, orang yang terpesona akan ajarannya, yang kita kutip dalam pembicaraan-pembicaraan kita, yang kita kutip dan upload di status-status media sosial kita, yang kita kagumi kata-katanya yang mungkin membawa keteduhan, membawa kekuatan, membawa penghiburan kepada kita, membawa kesegaran baru. Tetapi itu semua harus menjadi sesuatu yang membuat hidup kita berubah. Sehingga orang tidak hanya melihat kita dengan status sebagai pengikut Kristus, tapi mereka semakin diyakinkan karena hidup kita sungguh menghadirkan
wajah Kristus. Saudara-saudara, kata-kata itu bisa mempesona, tetapi teladan hidup menggerakkan. Semoga melalui hidup kita, kata-kata maupun tindakan kita, saudara-saudari, semakin banyak orang mau memuji, memuliakan Tuhan dan tidak berhenti di situ, mau percaya dan mengikuti Dia. Selamat berhari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau mengajari kami dengan penuh kuasa ilahi. Engkau mengusir setan-setan. Seluruh tindakan-Mu, kata-kata-Mu, yang datang dari kewibawaan ilahi, sungguh menggerakkan kami tidak hanya untuk percaya kepadamu, tetapi untuk membuat sabdamu, kehendakmu menjadi nyata di tengah dunia. Kuatkan kami agar kami tidak hanya memujimu, tapi juga mengimanimu dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, demi kebaikan kami dan banyak orang. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan. Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.